Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Walter dari channel YouTube Seni Berpikir. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menginstal WordPress di local server environment, dalam artian di localhost menggunakan Laragon. Nah, seperti yang kita tahu, WordPress merupakan salah satu content management system yang paling populer, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat di website resminya, WordPress itu sendiri sudah digunakan lebih dari 35% web yang ada di internet sekarang. Nah, WordPress ini bisa kamu download gratis dari website resminya atau enggak dari si panel yang sudah menyediakan one-click installation WordPress, termasuk di tool yang akan kita gunakan, yaitu Laragon. Nah, untuk Laragon sendiri sebenarnya mirip ya, kalau misalnya kalian sudah pernah menggunakan XAMPP, WAMP ataupun MAMP di Mac, itu sebenarnya Laragon mirip aja sama mereka untuk membuat atau untuk menciptakan local server environment sih di mesinnya kita, maksudnya di Linux, di Windows, di komputer kita lah intinya. Nah, cara memulainya itu sebenarnya gampang banget ya. Kalian tinggal install atau download dulu deh, download Laragon. Nah, di website resminya ini nanti ada beberapa pilihan sih. Kayak misalnya Laragon Full, Laragon Lite, Laragon Portable. Masing-masing edisi ini punya beberapa variasi fitur atau penawaran fitur yang berbeda-beda. Kayak misalnya kalau dia Laragon Full, dia punya konfigurasi server Apache 2.4 atau Nginx, MySQL, dan PHP terbaru. Dan sebenarnya lebih powerful aja dibandingkan yang lain, kayak misalnya Laragon Lite maupun Laragon Portable. Tapi kalau misalnya kita cuma pengen install WordPress doang, itu sebenarnya Laragon Portable sama Lite udah cukup sebenarnya. Cuman dalam tutorial kali ini kita langsung pakai aja yang full sekalian. Nanti kalian bisa langsung download di sini tanpa perlu daftar, tanpa perlu bayar sepeser pun, karena Laragon ini gratis untuk digunakan. Habis itu install. Install juga sebenarnya tinggal klik-klik aja. Klik nggak perlu ada pengaturan khusus, gampang lah. Nah, setelah kalian install nanti Laragon, karena saya sudah install, nanti langsung buka aja Laragon. Nah, Laragon ini ringan ya, terhitung ringan dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Udah ringan, gratis pula. Jadi, Laragon ini begitu kalian buka, dia sebenarnya langsung auto aktif. Nah, dia langsung aktif. Sehingga di sini kalian bisa stop server atau bisa create database, bisa stop atau reload kalau misalnya dia lagi lemot atau lagi error gitu ya, nggak bisa connect. Nah, gimana sih cara installnya? Kita langsung aja ya, langsung ke proses instalasi WordPress-nya. Di sini nanti di tray ada icon Laragon ya. Kalian klik kanan, habis itu di bagian quick app kalian bisa pilih WordPress. Nah, selain WordPress ada kayak folder yang kosong yang kalian nanti bisa isi pakai apapun. Yang penting nanti kalau misalnya kalian pilih blank ini, kalian bisa namain foldernya itu jadi nama project kalian. Dan selain itu kalian bisa pilih Drupal, atau kalau mau coba-coba bisa pakai Laravel juga, install Laravel. Untuk tutorial kali ini kita langsung install WordPress aja. Terus kalian bisa menamakan projectnya ya. Kalau misalnya sekarang aku kasih contohnya demo aja. Nah, kita tunggu prosesnya sampai 100%. Sehingga nanti kita bisa langsung mulai install dan develop. Nah, dia ini sebenarnya di belakang prosesnya lagi download sih. Lagi download folder zip atau target-nya WordPress dari website WordPress untuk kemudian nanti diekstrak sekaligus ke dalam folder Laravelnya. Laragon maksudnya, sorry. Oke, kita tunggu prosesnya sampai 100%. Nanti kalau sudah 100% dan semuanya udah kelar, nanti yang tombol visit start ini kalian bisa langsung klik untuk diarahkan ke sini. Nah, tadi kan kita bikin project kita namanya demo, sehingga nanti generated pretty URL-nya itu nanti demo.test. Ini .test-nya juga kalian nanti bisa ganti di belakang di pengaturan Laravel, di pengaturan Laragon. Nanti aku kasih tunjuk di video berikutnya. Oke, proses proses ekstrak juga udah kelar. Kita tunggu proses dari setup window-nya sama firewall segala macam, sehingga dia
bisa langsung dipakai aja. Nah, oke, kita kasih permission. Nah, dia udah kelar nih. Kita tinggal visit saja. Habis itu, kalau misalnya kalian udah pernah ya sebelumnya itu install WordPress di cPanel, itu prosesnya sebenarnya sama aja sih. Kayak kita tinggal pilih bahasa, welcome screen-nya juga sama ya kayak gini. Kita tinggal pilih bahasa Inggris aja untuk default. Nah, site title-nya kalian bisa isi nama website kalian atau nama project kalian supaya lebih jelas gitu. Kalau dalam contoh ini aku coba kasih demo WordPress. Username. Untuk username, kalau misalnya kalian langsung install di cPanel atau website yang nanti production, username ini kalian harus bikin benar-benar ini ya, benar-benar jangan yang umum, kayak jangan yang bawaan kayak admin atau tes atau WordPress, jangan ya, karena ini sebenarnya udah umum banget, sehingga nanti kalau misalnya website kalian di brute force, kemungkinan untuk tembusnya itu semakin tinggi. Walaupun mungkin password kalian susah kayak gini, tapi kayak karena gampang ditebak, jadi kayak kemungkinannya jadi lebih tinggi aja gitu. Jadi cari nama-nama yang benar-benar. Oh, satu lagi, kalau bisa sih nama username itu jangan sama dengan nama domain kalian. Misalnya kayak nama website kalian Wikipedia, kalian bikin username Wikipedia misalnya. Sebaiknya dihindari sih. Nah, karena ini aku cuma untuk keperluan staging, aku isi aja pakai demo, password juga demo. Nah, WordPress ini nanti bisa langsung ngasih tahu ke kamu kalau password ini gampang ditebak atau weak dari sistem ketebalan atau security-nya dia itu masih lemah gitu. Kalian nanti bakal dikasih tahu notice kayak gini kalau lemah, sehingga nanti kalian bisa perbaikin pakai password yang lain. Nah, kalau aku sih karena untuk staging aja, untuk lokal, aku bikin weak aja dan confirm password centang yang ini, kemudian email juga aku isi yang demo aja. Nah, di bagian sini ini penting nih untuk SEO, untuk SEO. Kalau misalnya kalian install di cPanel misalnya, itu kalau cPanel itu kan langsung online. Dan kalau misalnya kalian isi dengan demo-demo konten, kalau kalian nggak centang ini, itu nanti demo konten kalian keindeks di Google jadinya. Sehingga yang malah jelek jadinya SEO-nya nantinya. Kalau kalian misalnya di staging dan lagi development aja sebelum upload nanti websitenya ke server production atau live, ini nanti kalian bisa centang lagi. Centang lagi ini hilangkan centang sehingga Google Bot itu atau Google bot mesin mencari bisa langsung indeks, crawl dan indeks. Dalam contoh kali ini karena cuma di lokal aja, aku coba centang aja. Kemudian klik install WordPress. Nah, sukses. Setelah ada pemberitahu sukses ini, berarti kita tinggal pakai aja, tinggal login menggunakan kredensial yang tadi, username-nya demo, habis itu passwordnya juga demo. Nah, kita tinggal langsung login aja. Ini prosesnya sebenarnya WordPress ini gampang banget ya, makanya kalau di cPanel itu kalau ada modul Softaculous itu bisa menawarkan one click install. Jadi kayak tinggal satu kali klik aja langsung bisa install WordPress di hosting yang kita pakai. Kalau di VPS mungkin ada lagi caranya yang beda, kayak DigitalOcean kayak gitu, atau di AliCloud atau di Amazon AWS atau GCP Google Cloud Platform, itu bakal beda lagi, kita menggunakan command line. Nah, setelah instalasi dan login berhasil, nanti welcome screen-nya kayak gini. Ini standarnya WordPress ya, kayak welcome to WordPress, dia ada langsung welcome guide-nya. Kita bisa langsung klik kalau misalnya kita mau tulis artikel pertama atau bikin halaman tentang kita, tentang kami, tentang perusahaan segala macam, kita langsung bisa klik link yang ini untuk bikin halaman-halaman itu. Atau kita langsung bikin layout atau halaman statis untuk homepage, atau kita cuma bisa atau kita juga bisa kunjungi tampilannya kayak gimana sih gitu di depan. Nah, kita coba satu-satu explore ya, opsi-opsi apa aja sih yang ada. Nah, ini kan masih demo semua ya, masih dummy konten kayak misalnya hello world atau komentar segala macam. Kita coba explore dari setting dulu deh. Itu nanti kita bisa hapus tapi nanti dulu. Nah, kita coba explore satu persatu halaman setting. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di halaman setting ini? Mulai dari menu general.
Kayak misalnya saya title yang tadi kita isi ya, ini kita bisa ganti sesuka hati. Tadi kita nggak disediakan opsi untuk mengisi tagline. Jadi kalian bisa isi tagline website kalian di bagian ini. Kayak misalnya aku isi tutorial install WordPress lewat Laragon. Di sini kalian juga bisa ubah URL kalian kalau misalnya mau ganti URL atau email administrator website kalian. Ya kebanyakan sih kita sendiri ya, emailnya kita sendiri. Habis itu kalian bisa centang ini kalau misalnya kalian mau memperbolehkan website kalian, pengunjung-pengunjung itu bisa daftar di website kalian menjadi pengguna. Entah itu menjadi cuma jadi subscriber aja, atau cuma jadi kontributor atau author, editor, bahkan administrator. Nah ini ada level-level penggunaannya sendiri ya, kayak capability-nya, user role-nya ada semua. Nah kalau misalnya kalian pilih subscriber, itu dia mungkin kayak user level itu cuma bisa baca doang, baca artikel. Jadi setiap nanti kalian ada publish artikel terbaru, pengguna-pengguna yang udah jadi subscriber ini langsung dapat email tuh, ada artikel baru, kayak gitu sih. Kayak mirip-mirip berlangganan email newsletter gitu. Nah kalau kontributor ini mungkin dia kalau kalian mau buka website kalian untuk kontributor kayak penulis kontributor gitu atau penulis tamu, kalian bisa pilih yang ini. Jadi kayak membershipnya itu kalian centang yang anyone can register. Habis itu user default role-nya itu kayak setiap orang nanti yang daftar ke website kalian bisa pilih default-nya apa role-nya, kontributor kah atau author atau subscriber. Yang penting jangan administrator sih, karena nanti kalau misalnya kalian punya website dan aku daftar jadi administrator, nanti secara default aku bisa kontrol semua website kalian kayak gitu. Ini rentan hacker, makanya ini sebenarnya pilihan yang ini nggak usah ada sih, nggak usah ada karena ini bahaya banget. Dia punya kontrol semuanya, sama seperti kalian, sama seperti kita sekarang punya kontrol untuk ini semua dari segi dashboardnya kayak gitu. Nah ini nanti kita bahas berikutnya di video yang lain, nanti gimana caranya membuat website membership atau membuat website atau blog-blog platform yang memungkinkan pembaca untuk bisa menjadi penulis juga. Itu nanti kita bahas di video yang lain lebih lengkapnya. Nah untuk time zone kalian bisa pilih nih lokasi kalian misalnya di mana. Kalau saya sih misalnya kayak WIB kita pilih yang Jakarta, web ya waktu Indonesia Barat kita pilih yang Jakarta zona waktunya. Atau kalau misalnya kita tinggal di Bangkok kayak atau di Bali segala macam, kita pilih Kalimantan atau apa gitu yang plus one nya. Nah untuk contoh kali ini kita pilih yang Jakarta aja. Untuk format tanggalnya juga kalian bisa ubah di sini, dan format jam juga kalian bisa ubah di sini. Nah kalau semua setting udah kelar, kita tinggal klik save aja. Nah habis itu kita coba explore menu writing. Nah di writing ini kita bisa setting default kategori setiap post itu nantinya apa gitu. Karena ini tadi kan masih bawaan ya kan, makanya tadi kategori dummy ini dia tulisannya itu kayak uncategorized nama kategorinya. Kita nanti bisa setting tuh di sini, di bagian sini categorize. Habis itu nanti kita pilih kategorinya apa secara default gitu. Nah untuk default post formatnya, ini kan post format kita bisa pilih kayak post formatnya secara default video kah atau artikel standar atau gambar doang atau link atau quote. Nanti kalian bisa tinggal pilih. Tapi itu nanti tergantung sama theme WordPress yang kita gunakan juga ya. Kayak misalnya ini kan aku pakai yang default ya, default bawaan WordPress yang terbaru, theme bawaannya itu 2020. Jadi 2020 itu dia ada kompatibel lah sama post format yang ini, site, chat, gallery, link, image, quote, status, video, sama audio. Nah dia support itu, tapi nanti tergantung theme WordPress yang kalian gunakan sih. Nanti dia nggak semuanya bakal ada ini ke listing. Nah biasanya yang paling banyak digunakan itu ya standar, kayak artikel biasa aja gitu. Terus untuk bagian yang post via email, kalian dengan WordPress ini bisa langsung posting artikel lewat email. Nah, kalau misalnya kalian pakai Mailgun atau SendGrid atau Google Suite atau email platform yang lain yang kalian itu punya POP3 aksesnya itu kalian bisa langsung
posting artikel lewat email tanpa harus login menggunakan aplikasi, atau kalau kalian nggak suka aplikasi bawaan WordPress di Android ataupun di iOS, kalian bisa lewat email aja gitu posting, yang mungkin lebih nyaman juga gitu kan. Tapi settingnya itu di sini. Misalnya POP3 akses kalian kayak mail, gmail.com, terus loginnya apa segala macam itu ada semua sih. Oke. Default mail kategorinya juga nanti ada, itu sama kayak gini. Ini kalau default kategorinya ini nanti berlaku kalau misalnya kalian posting di sini, dan untuk posting lewat email nanti kalian pilihnya di sini gitu. Oke, kalau udah save aja, habis itu ke reading. Nah, di reading ini sebenarnya kita bisa setting apa aja sih. Kita bisa setting kayak homepage display kita itu secara default itu nunjukin apa. Kayak misalnya ini kan settingannya itu your homepage displays itu your latest post, maksudnya itu latest postnya kita, artikel-artikel terbarunya kita. Kayak misalnya kita punya artikel ini, itu yang bakal tampil. Kita juga bisa set berapa maksimal dalam satu kali sesi ya. Kayak misalnya dalam sekali scroll kita bisa tunjukin 10. Jadi nanti di sini ada 10 artikel maksimum gitu di homepage-nya kita. Ini maksudnya homepage itu yang ini ya, yang root domain kalau kita akses langsung. Nah, kita juga bisa bikin halaman statis di sini. Kita pilih misalnya kayak homepage-nya nanti apa. Kita bisa bikin halaman baru di pages add new. Pages add new nanti kita bisa bikin halaman misalnya kayak homepage baru. Kalau kalian pakai page builder semacam Elementor atau WP Bakery page builder dan page builder lainnya, kalian bisa setting sih, drag and drop aja, nanti create homepage baru, kemudian nanti di-publish. Setelah publish kalian bisa nanti pilih di sini homepage kalian itu kalian mau pakai tampilan halaman yang mana, yang statis gitu. Nah, itu nanti tampilnya di homepage yang ini. Jadi nanti yang ini keganti, nanti tampilannya itu yang keganti nanti dengan yang kita setup di sini gitu. Nah, kemudian post page ini sebenarnya kayak post page ini satu halaman yang isinya artikel kita semua gitu, artikel yang ada di websitenya kita atau blognya kita. Ini biasanya kayak dipakai untuk blog. Jadi kayak bikin halaman baru namanya blog. Kemudian nanti kita setup di sini. Kalau kita kosongin aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau ini nanti kalau misalnya kita pilih blog di sini, dia langsung otomatis yang kayak gini tadi, ngelisting artikel sebanyak berapa biji, sebanyak berapa artikel. Misalnya kita setup 5, nanti dia nampilnya di halaman blog ini nanti nampilnya kayak gini, tapi cuma 5 artikel gitu. Nah, untuk bagian syndication feeds, show the most recent, itu berapa item yang kita tunjukin dalam satu sesi RSS feed kita. Ini kalau misalnya RSS feed ini biasanya dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Kalau misalnya kayak semacam Feedly gitu atau Flipboard yang RSS agregator ya. Jadi nanti setiap kita publish artikel masuk ke feed ini, kalau misalnya ada orang yang berlangganan artikel kalian lewat Feedly, lewat RSS, itu nanti dia bakal tampil sebanyak 10 item. Dan kalian juga bisa pilih mau nunjukin full text atau summary. Nah, untuk keamanan sih sebenarnya summary aja, karena kayak misalnya pengguna-pengguna AGC, auto generated content gitu, atau enggak web scraper, yang scraper itu, kalau misalnya nge-scraping website kalian atau blog kalian tunjukin yang full text, itu nanti dia nge-scrape-nya itu full text benar-benar, semua full content dari judul, gambar, sampai paragraf terakhir artikel kalian itu nanti kena semua, dicuri semua gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian cuma nunjukin summary doang, ya udah berarti kena summary, dapatnya cuma summary aja gitu. Summary itu kayak excerpt-nya lah, kayak paragraf pertama atau beberapa kalimat doang. Biasanya kayak gitu. Nah, ini yang tadi untuk SEO, search engine visibility. Nah, discourage search engines from indexing the site. Maksudnya kayak Googlebot itu kan pasti dia nge-crawl website kalian. Nggak tahu kapan ya, mungkin nggak bisa cepat juga. Tapi itu pasti lah. Kalau misalnya Google nge-crawl, robotnya Google itu nge-crawl website kalian. Nah, kalau misalnya kalian centang yang ini, itu nanti ada kayak perintah semacam jangan nge-crawl website ini gitu. Sehingga nanti
bot Google itu nggak bisa masukin konten-konten kalian ke dalam hasil pencarian Google. Nah, kayak gini, ini kan sebenarnya kan dummy nih. Kalau memang kalian masih masa development, nggak usah dulu pakai yang search engine visibility-nya. Jadi kayak uncentang dulu. Dicentang dulu yang ini. Kalau misalnya udah ready, barulah dihilangkan centangnya gitu. Kalau misalnya udah ready dengan konten-konten yang asli. Nah, ini kita kalau misalnya udah kelar, save aja langsung. Habis itu ke discussion, apa sih yang bisa kita lakukan di halaman ini, di pengaturan yang ini. Nah, kita bisa kayak, ini kan bagian komentar nih. Orang-orang bisa ngepost komen apa di artikel-artikel kita, atau di website kita, atau di halaman. Kita kontrolnya nanti di sini. Kalian juga bisa kayak memblokir lah semua permintaan komen, atau mematikan fungsi komentar itu di halaman ini nanti. Dan kalau misalnya kalian, ini kan Google WordPress ini kan dia ada support Gravatar ya. Avatarnya ini nanti kalian daftar di website gravatar.com, globally recognized avatar. Nah, daftarnya di sini, sehingga nanti setiap komentator itu misalnya udah set avatar mereka sendiri menggunakan email di sini, dan komentar di email kalian kayak mana ya tadi ya. Nah, kayak misalnya komentar di sini, nah dia nanti avatarnya kayak gini nih, kayak gini nanti avatarnya, gitu, nongol. Tapi nanti setelah daftar di website Gravatar tadi, gitu. Nah, kalian bisa setting defaultnya apa kalau misalnya komentator itu belum nge-set avatarnya di website Gravatar tadi. Nah, defaultnya itu kalian mau nunjukin kayak gimana avatar mereka. Bisa sih pilih beberapa ini, atau pakai plugin tertentu kalian bisa set custom image sendiri gitu. Nah, itu nanti kita bahas di tempat lain. Untuk pengaturan ini sampai di sini aja dulu. Habis itu di media apa sih yang kita bisa lakukan di media? Nah, di media ini kita bisa atur ukuran setiap ukuran gambar di setiap layout ya, setiap bentuk layout, entah itu thumbnail size, medium size, large size. Nanti kita bisa atur di sini. Biasanya tim WordPress itu dia masing-masing udah ada ini sih, udah nentuin ukuran-ukuran tertentu di timnya. Kayak misalnya di 2020 ini thumbnail size-nya berapa, udah auto set sih. Kalau misalnya ada ukuran gambar yang kurang sesuai, kalian bisa configure di sini aja. Nah, untuk yang uploading files, organize my uploads into month and year based folder. Itu maksudnya apa? Maksudnya kayak setiap kalian upload gambar, kalian itu nanti diorganisir filenya itu ke dalam folder-folder yang sesuai dengan bulan dan bulan dan tahun gambar itu diupload. Misalnya ini kan sekarang bulan Mei tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian upload gambar melalui menu ini ataupun melalui dari post editor website kalian nanti, itu nanti dia langsung dimasukin ke folder 2020 WP content uploads. Habis itu nanti ada folder 2020 sama folder 05 bulan Mei kan, dan di dalam folder itulah gambarnya tadi ke-upload. Itu nanti untuk mengorganisir aja sih biar dia lebih rapi, sehingga nanti kalau kita mau cari gambar atau kita mau perbaikin gambar, mau replace gambar manual, kita bisa cari foldernya di servernya kita. Bisa pakai FileZilla, atau kalau pakai cPanel bisa pakai modul file manager gitu. Kita bisa cari, kita bongkar, habis itu tinggal kita temukan aja, lebih gampang aja sih gitu. Nah, ini biasanya kayak secara default dicentang sih, jadi lebih rapi susunannya. Habis itu ke settingan permalink. Di permalink ini ada apa aja sih sebenarnya di permalink? Nah, di permalink ini kita bisa lihat struktur URL setiap halaman di website kita itu nanti kayak gimana bentuknya, strukturnya. Nah, kalau secara default ini kan kayak gini untuk sekarang ya. Kayak pakai standar waktu lah, kayak 2020, habis itu bulan dan tanggal, habis itu slug judul artikelnya. Kayak misalnya gini. Nah, ini kan hello world. Slug-nya itu yang hello world. Hello ada penghubung sama world kan. Nah, tadi kan sesuai sama ini nih, yang 2020-507. 2020-507 kayak gitu. Jadi strukturnya kayak gini. Nah, kalau kalian mau ganti struktur ke yang lain, bisa di sini sih, bisa di halaman ini. Misalnya pakai ini,
numeric, post name, atau custom structure itu kalian bisa bikin apapun lah gitu sesuai dengan kemauan kalian. Cuman rekomendasiku pribadi sih untuk SEO ya, SEO visibility sih lebih bagus strukturnya kalau langsung post name aja. Nah, kalian klik yang ini nanti kan di sini langsung berubah tuh post name. Aku rekomendasi ini selalu pakai yang post name. Makanya kalau misalnya di website klien atau website-website pribadiku yang lain yang menggunakan WordPress, aku pasti selalu set permalink ini ke post name. Habis itu kalau udah tinggal set changes aja. Nah, semenjak ada GDPR itu yang yang aturan privacy di Eropa untuk pengguna-pengguna Eropa, itu WordPress langsung menyesuaikan dengan menghadirkan satu opsi ini sih, privacy. Change your privacy policy page. Jadi dia itu kayak WordPress itu langsung nyediain lah satu halaman privacy policy yang auto generate, yang kita bisa tinggal ubah dan revisi aja di sini nanti. Nah, kita tinggal ubah revisi aja yang sesuai dengan keadaan website kita untuk hal-hal ini sih, kayak contact information, apa yang kita perlu tambahin, how we protect your data, nanti kita isi aja gitu. Ini gunanya untuk ini sih, biar kita aman juga dari aturan Uni Eropa soal GDPR. Oke, itu sekilas tentang yang ini. Habis itu ke bagian yang lain. Nah, di sini kan kita bisa melakukan banyak hal lah. Atau kita mau nambah, mau ubah susunan layoutnya kemana gitu. Nah, gimana? Atau kita mau hapus beberapa layout kayak WordPress events and news ini aku nggak mau tampilin gitu. Jadi kayak biar lebih minimalis aja tampilan dashboardku gitu. Aku bisa setting sih di sini semua. Atau nanti kalau misalnya kalian seiring waktu menggunakan beberapa plugin tertentu, itu nanti kalian plugin-plugin yang kalian pakai itu nanti mungkin ada yang menggunakan ini custom widget. Ini kayak custom widget di dashboard ini. Kayak misalnya Google Analytics atau WooCommerce, itu nanti dia ada opsinya nanti di sini untuk menampilkan atau menyembunyikan. Terus kalian bisa drag and drop setup kayak gini tampilannya, itu bebas terserah kalian yang punya kendali. Jadi enaknya WordPress itu kayak gitu sih. Atau kalian nggak mau tampilin, nggak usah tampilin gitu. Nah, habis itu kita lihat ke bagian post misalnya, ya, post kalian. Nah, hello world ini judul artikel ya. Ini editornya sekarang kan WordPress pakai Gutenberg. Kalau kita lihat pokoknya dia semenjak versi berapa ya, saya juga lupa, versi 5 kalau nggak salah. Versi WordPress 5 itu dia udah pakai Gutenberg. Lupa saya, pokoknya sekarang dia itu udah otomatis menggunakan ini Gutenberg. Kalau kalian pengguna WordPress lama ya, mungkin itu kalian masih belum terbiasa dengan yang ini, lebih terbiasa dengan Classic Editor yang dulu. Nah, gimana caranya untuk menggunakan Classic Editor yang dulu? Kalian bisa langsung ke plugins, habis itu add new. Nah, tinggal install aja ini Classic Editor. Tinggal install, tunggu sampai kelar. Nah, ternyata ada 5 juta lebih lah active user ya, active installation. Berarti ada di sekitar 5 juta lebih lah website yang menggunakan Classic Editor. Jadi masih lebih banyak orang lah yang lebih prefer menggunakan Classic Editor dibandingkan yang Gutenberg ini. Karena ya saya sebagai pengguna lama juga rada bingung gitu loh menggunakannya. Tapi sebenarnya ini kalau udah terbiasa enak banget loh, full control. Karena ini kan block builder ya, berdasarkan dia block base lah. Jadi kayak kita bisa setup. Kalau kalian pernah pakai Medium, platform penulisan Medium itu kan mirip-mirip kayak gini sebenarnya dia. Atau pakai LinkedIn Publishing, di LinkedIn itu yang native-nya LinkedIn itu mirip-mirip kayak gini juga sih. Jadi sebenarnya ini upaya WordPress untuk nggak ketinggalan zaman aja gitu, nggak ketinggalan zaman, dan mungkin lebih ringan juga menggunakan si Gutenberg, lebih gampang, lebih slick aja nanti hasilnya gitu. Nah, ini kalian bisa melakukan banyak hal kayak insert after, insert before, edit HTML, add to reusable blocks. Jadi nanti ini maksudnya kayak kalian bisa save ini untuk digunakan nanti gitu. Kayak misalnya paragraf. Nah, jadi kalian bisa nanti pakai ulang nanti yang ini gitu.
Nah, ada opsinya di sini. Gitu, itu berguna banget kalau misalnya ada konten yang bakal sering banget kalian pakai. Itu bisa kalian save dulu, habis itu kalian tinggal klik plus aja, habis itu pilih aja reusable mana tadi yang kalian mau pakai lagi gitu, pakai ulang. Nah, beberapa opsinya juga kayak ada button, ada kolom untuk menunjukkan kolomnya yang berapa, ada media and text segala macam, banyak lah. Pokoknya ini juga bagus, cuman mungkin karena kita belum terbiasa aja menggunakannya. Tapi ini sebenarnya enak banget makanya. Nah, setelah kelas editor, kalau kalian mau balikin ke yang tadi, yang dulu, editor yang dulu, kalian masih pusing pakainya Gutenberg, kalian bisa langsung pakai yang klasik editor ini aja gitu. Nah, misalnya udah aktif, nah tampilannya kayak gini nih. Gitu. Kalau misalnya kalian mau nambah artikel baru, tinggal klik add new ini aja. Add new artikel, misalnya isi judul game atau apalah gitu contoh. Terus pilih kategorinya, atau enggak kalian mau bikin kategori baru juga bisa sih. Game di sini. Nah, tinggal pilih publish atau enggak schedule. Nah, kalian bisa schedule itu di sini nih. Misalnya tanggal 8 jam berapa misalnya. Itu bebas, ada di sini pilihannya. Habis itu tinggal schedule aja. Kemudian kalian bisa juga tentukan tag-nya apa gitu. Tag postnya apa, semacam tag YouTube lah, atau enggak hashtag di Instagram. Sebenarnya sama aja fungsinya. Habis itu fitur image-nya. Fitur image ini untuk gambar fiturnya lah, gambar fitur image di artikelnya. Kalau kalian baca artikel kan pasti ada tuh artikel cover atau artikel header. Itu nanti pilihnya kayak gini nih. Habis itu drag and drop aja, atau enggak klik ini, habis itu pilih file. Sesimpel itu. Nah, tinggal klik update kalau udah, atau schedule tadi ya. Nah, kira-kira nanti tampilan previewnya nanti kayak gini. Habis itu kita kemana lagi ya? Ke kategoris misalnya. Nah, tadi kan ada kategori uncategorized ya. Ini kalian bisa ubah. Kayak misalnya jadi apa ya? Jadi WordPress misalnya. Kalian bisa ubah. Sehingga nanti tampilnya di depan juga kayak gini. Nah, dia WordPress tuh kayak gitu. Dan tadi balik lagi, kalau misalnya kita balik ke writing untuk ubah default ininya, nah tadi kan udah ada dua kategori kan yang kita punya, game sama WordPress. Kita bisa tentuin secara default nanti untuk penulisan artikel baru, kalau misalnya kita nggak set kategorinya atau karena kita lupa, nanti defaultnya yang mana gitu, mau game atau WordPress, itu terserah. Di mail tadi pun bisa juga kayak gitu, mau yang mana. Nah, kayak gitu. Pages ini sebenarnya gini ya, perbedaan antara post sama pages itu sebenarnya, kalau pages ini dia lebih apa ya, lebih statis gitu, sedangkan post ini lebih dynamic. Jadi kalau misalnya artikel terbaru, kalian misalnya ada nambah-nambah artikel, itu biasa orang pakainya post. Itu istilahnya kan custom post type, tipe artikel, tipe postnya, tipe postingan. Biasa orang kalau untuk artikel yang dinamis gitu, biasanya pakai post. Kalau yang statis yang jarang diubah kayak halaman tentang kami, atau halaman hubungi kami, halaman privacy policy, halaman disclaimer, terms of use gitu-gitu, biasanya pakai pages. Yang ini biasanya pakai page. Terus nanti kalian bisa moderasi komentar, setiap komentar yang masuk di sini. Kalian bisa approve, kalian bisa unapprove, kalian bisa tandain ini komentar sebagai spam misalnya, atau bisa langsung buang. Gitu, pakai trash. Nanti spam yang difilter otomatis dengan spam juga nanti nongol di sini, dan kalian bisa langsung hapus semuanya aja gitu. Di komentar-komentar yang dibuang juga bisa langsung dihapus semuanya secara permanen. Nah, untuk yang appearance di sini sebenarnya kayak isinya tim WordPress yang kalian gunakan lah, bisa ditaruh di sini. Nah, karena tadi kan kita baru install WordPress, jadi theme WordPress-nya yang bawaan semua nih, mulai dari 2016 sampai 2020 yang terbaru. 2020 maksudnya kan 2020 sekarang.
Nah, kita bisa tinggal langsung hapus aja, hapus atau update lah. Kalau kalian masih mau pakai ya udah update aja. Kalau aku sih karena makainya cuma satu ya, yang lain aku hapus gitu. Nah, hapus aja. Kalian kalau misalnya mau menggunakan tim WordPress yang lain, kalian bisa cari add new, dan semua tim gratis yang udah terdaftar di repository WordPress nanti nongolnya di sini, tinggal dicari aja. Cuman saking banyaknya kan nggak mungkin cari satu-satu ya, jadi kayak scroll ke bawah itu banyak banget nanti. Jadi mending kayak langsung fitur aja. Kalian mau tampilannya kayak gimana? Misalnya kayak blog, website kalian itu sebenarnya blog yang berisi artikel, dan kalian mau tampilan itu kayak grid gitu. Nah, habis itu apply filter dan tinggal pilih aja sesuai dengan yang kriteria tadi. Nah, misalnya yang ini nih, blog B, kita bisa preview sekilas sih isinya nanti kira-kira kayak gimana nih tampilan blognya kita. Nah, kira-kira nanti kayak gini. Habis itu kalau misalnya kita udah cocok nih, kira-kira udah cocok nih sama tampilannya, langsung kita install aja WordPress-nya, timnya. Nah, karena kita pakai local server ya, itu biasanya kayak ada limitasi, ada pengaturan tambahan yang perlu kita lakukan nantinya supaya dia prosesnya lebih cepat gitu, nggak ada yang blokir, nggak ada yang nggak kena firewall gitu. Jadi lebih wush aja gitu, performanya wush. Nah, habis install selesai, kita tinggal activate aja. Activate, dia nongol nih. Kalau kita refresh website kita, tampilannya tadi yang sesuai dengan yang tadi sih. Nah, kita bisa preview. Nah, gimana kalau misalnya kalian punya tim yang premium yang belinya di luar, yang otomatis kalau kalian cari di repository ini otomatis nggak ada, karena dia kan third party. Tim premium kan berbayar. Nanti kan kalian bakal nemukannya itu dalam bentuk zip ya, zip folder. Nah, kalian bisa upload, add new, tadi kan add new, themes, add new, upload. Nah, kalian upload itu folder zip ke sini, tunggu sampai prosesnya selesai. Habis itu kalau misalnya prosesnya selesai, tinggal add new gitu, tinggal activate. Nanti ada pilihannya activate. Oke, plugin pun sama, kayak gitu juga. Plugin pun sama, kita bisa pilih add new, kita bisa langsung download dari repository, atau enggak kalau misalnya kita beli plugin premium dari pihak ketiga, vendor pihak ketiga, kita langsung bisa upload folder zipnya. Ingat ya, foldernya itu selalu zip, nggak boleh rar gitu. Nah, di user, apa aja yang kita bisa lakukan di user? Kita bisa nambah user baru, atau enggak edit profilnya kita sendiri gitu. Kayak misalnya kan gambar belum ada nih, nah kita perlu bikin Gravatar dulu. Kalau misalnya kita klik ini, nah kita diarahin ke website Gravatar untuk bikin avatar gitu. Nah, untuk bikin user baru tinggal sama aja sih prosesnya kayak kalian tadi ngisi username sama email sama yang lain-lain di bagian instalasi. Nah, kalian bisa bikin username kayak hindari yang kayak WordPress, test, demo, atau admin tadi hindarin. Apa kayak gitu, username, email, first name, last name, sama website kalau ada, dan password kalian bisa pakai yang auto generate kayak gini, atau enggak kalian setup yang lain gitu. Misalnya. Dan ini centang kalau misalnya kalian mau ngasih tahu ngirim notifikasi via email ke user yang kalian bikinin user kredensialnya nih, dan role-nya kalian bisa tentuin, yaitu admin, editor, author, kontributor, atau subscriber. Kalian bisa tentuin semua. Kalau udah ya tinggal add new user aja gitu. Nah, cuma sesingkat itu sih, cuma sekilas aja betapa mudahnya menginstal WordPress menggunakan Laragon langsung di local environment. Gampang, sebenarnya nggak jauh beda dengan cPanel atau
platform yang lain, atau menggunakan kayak tool-tool yang lain seperti kayak XAMPP atau WAMP atau MAMP. Justru kalau misalnya Laragon ini dia jauh lebih ringan dan nggak perlu ribet-ribet lah, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu susah payah, dan instalasinya juga gampang dan cepet banget gitu. Oke guys, semoga bermanfaat.